Oke teman-teman, halo semua. Apa kabar? Semoga pada sehat-sehat dimanapun teman-teman berada. Terkait adanya permintaan ataupun request teman-teman, bagaimana cara memilih pair yang sekiranya bagus untuk kita tradingkan. Jadi yang pertama itu saya lebih ke pair yang bisa saya analisa teman-teman. Saya memilihnya seperti itu. Yang bisa saya analisa bahwa ini kemungkinan besar akan penurunan dan akan terjadi kenaikan. Nah, kira-kira seperti itu. Makanya saya katakan wajib kuasai minimal satu teknik untuk mengeksekusi market, teman-teman. Kalau belum menguasai satu pun, jangan coba-coba untuk terjun ke dunia trading. Karena akibatnya ya kita kehilangan uang dengan sekejap, teman-teman. Oke, jadi itulah yang pertama, saya lebih ke pair yang bisa saya eksekusi. Makanya saya katakan juga jangan sampai fokus di satu atau dua pair. Tetapi perhatikan di sini ada banyak sekali pair yang bisa kita gunakan. Ketika kita tidak dapat satu pair ini yang bisa kita analisa, bisa kita manfaatkan yang lain. Kalau untuk bermain di saat kita buka market langsung kita open posisi. Nah, seperti itu. Tapi kalau kita bermain di satu atau dua pair yang fokus di situ aja, silakan teman-teman tunggu sampai dia ada momen yang benar-benar bisa teman-teman eksekusi. Nah, jadi ketika kita buka seperti ini, tidak ada yang bisa kita analisa ataupun tidak sesuai dengan yang kita inginkan, ya kita bisa close teman-teman. Kalau fokus di satu sama dua pair. Kalau tidak ada fokusnya, misalnya di pair yang mana aja yang penting open posisi dan profit, seperti saya ya, saya bisa cari yang lain teman-teman, seperti itu. Yang kedua adalah saya lebih memilih yang sedang uptrend atau yang sedang downtrend teman-teman. Lebih enak untuk dianalisa. Oke. Terus jangan sampai banyak penolakan-penolakan ya. Kita melihatnya dari sumbu candlestick tersebut. Seperti itu saya memilihnya teman-teman. Yang penting sih intinya jangan sampai fokus satu atau dua pair. Kalau mau fokus silakan tunggu sampai dapat momen. Nah, seperti itu. Artinya kita tidak bisa ketika buka market seperti ini belum tentu kita bisa langsung open posisi. Tetapi kalau kita tidak fokus di satu dua pair, kita bisa open posisi dengan melihat banyaknya pair di sini teman-teman. Itu aja tips dari saya. Di sini kita akan entry sell dulu terlebih dahulu. Oke, kita entry sell di situ satu. Kita akan lakukan pending lagi di area ini teman-teman. Oke, kita pending sell limit. Oke, kita pending lagi di sini. Untuk menghindari terjadinya floating yang sangat tinggi teman-teman. Pending lagi di bawahnya satu lagi, kita open 4 layer aja. Oke, saya pending 3 dan saya langsung instant sell satu layer teman-teman. Apakah alasan saya untuk entry sell di sini? Kita perhatikan teman-teman, di sini tren ini sedang mengalami penurunan teman-teman. Setelah dia sampai di area atas ini ya. Nah, di sini kan kemungkinan besar di area sana kalau di time frame besar ya. Kalau di time frame besar itu pastinya ada yang namanya bisa jadi area SNR atau area demand teman-teman yang membuat harga bakal berbalik. Oke. Jadi itulah alasannya salah satunya, dan yang berikutnya kita lihat di sini ada rally base rally di mana area ini sudah tidak press, tadinya harga sudah sampai turun di area ini teman-teman. Jadi kemungkinan besar kalau sudah seperti ini harga ini akan tetap berbalik dan menembus area ini. Nah, di sini ada lagi rally bearish rally. Kalau harga sanggup tembus di bawah daripada rally base rally yang paling atas ini, maka dia akan melakukan penurunan mengejar area base di bawahnya teman-teman. Nah, bahkan sampai di area ini. Oke. Sekarang yang berikutnya kita boleh pasang indikator teman-teman. Indikator IO untuk melihat akan terjadinya ciri-ciri reversal.
di mana di sini di I/O membuat penurunan, sedangkan di trend ini adalah membuat higher high. Oke, kita lihat. Nah, di I/O ini dia membuat kenaikan, sedangkan di sini masih rendah, teman-teman. Setelah harga naik, di I/O malah membuat penurunan. Nah, di trend ini membuat kenaikan. Itulah alasannya kenapa saya entry sell di situ. Oke, kalau kita lihat lagi, kita masuk ke H1. Di sini jelas terlihat adanya satu candle bearish ini yang break satu candle bullish. Ini adalah bearish engulfing, maka kita pastikan harga ini akan kembali turun, teman-teman. Oke, jadi itulah alasan saya kenapa saya entry sell di pair AUD JPY ini, teman-teman. Jadi alasannya simpel aja, teman-teman, dan analisa saya juga simpel-simpel, tidak terlalu ribet, dan semoga mudah dipahami. Oke, sekarang kita masuk ke area take profit dan stop loss. Kita lihat di time frame H1 ini. Sebentar. Sesuaikan aja dengan target kita masing-masing, teman-teman. Nah, bisa kita sesuaikan kalau dia sampai di area ini sebanyak 40 sekian pips. 47 ya, 47 pips. Jadi sesuaikan aja apakah teman-teman targetnya sekian untuk sekali trading dengan jangka pendek atau berapa gitu, teman-teman. Tidak perlu terlalu tamak, ambil secukupnya, yang penting kita bisa dengan konsisten. Nah, kita ambil dia sebanyak 30 pips. Oke, di sini kita pasang untuk TP kita. Karena di sini juga kita melihat adanya rally base rally. Setidaknya dia nanti akan membuat reject ataupun membuat reaksi setelah harga turun sampai di area ini, teman-teman. Sama halnya ketika seperti ini. Oke, itulah tempat kita untuk meletakkan take profit. Sekarang kita lihat di atas ini ada area resisten, di mana ketika harga nanti berhasil breakout di atas itu, maka setup ini akan fail, teman-teman. Jadi kita pasanglah stop loss kita di atas itu. Oke. Untuk perbandingannya ataupun teman-teman bisa gunakan juga target daripada teman-teman masing-masing. Target lossnya berapa, sekian gitu. Jadi masing-masing kan berbeda-beda targetnya. Oke, kalau saya pribadi saya tidak melebihi dari 30 pips. Oke, kita letakkan di sini untuk stop lossnya. Kita entry, stop loss, dan take profit. Oke, take profit dan stop loss kita sudah tentukan. Kita tinggal menunggu aja di posisi seperti ini, teman-teman. Oke, sampai di sini dulu, nanti kita akan cek kembali hasilnya sama-sama. Oke, semakin naik dia, saya semakin sell di sini. Saya sell lagi. Karena ini adalah momen paling bagus, teman-teman. Langsung kita sell di sini. Satu lagi biar pas 10 layar. Oke, kita sudah paskan 10 layar, teman-teman. Kenapa dengan berani saya sell? Karena di sini pun sudah muncul yang namanya bearish engulfing, teman-teman. Jadi seperti biasa ketika muncul seperti ini, dia memang akan retest terlebih dahulu, baru melakukan penurunan yang lebih jauh lagi, teman-teman. Kira-kira seperti itu analisanya. Jadi ketika nanti ini sudah fail, maka kita hanya bisa menangis, teman-teman. Oke, nggak biasa aja, teman-teman. Kalau untuk hal loss itu sudah biasa dalam trading, namun bagaimana kita bisa mengambil kembali, teman-teman. Oke, nanti kita cek kembali hasilnya. Oke, teman-teman, di sini kita lihat hasilnya, di mana harga sudah turun beberapa pips. Di sini kita bisa take profit sebagian beberapa layar, karena di sini ada beberapa layar yang kita entry.
kita akan take profit sebagian dan hold sebagian, teman-teman. Sebenarnya untuk scalping di sini saya sudah capai target. Oke teman-teman, kita sisakan satu layar saja. Oke, tetapi jangan lupa untuk pasang yang namanya break even, di mana ketika pun nanti harga kembali naik kita tetap mengalami profit. Oke, kita pasang di sini untuk stop lossnya. Oke, SL sudah kita turunkan di area ini. Oke, nanti kita akan cek kembali teman-teman bagaimana hasilnya. Oke teman-teman, di sini kita lihat harga kembali retrace ketika sampai di area ini, lalu dia seperti biasa mengalami retrace sebelum membuat penurunan yang lebih jauh lagi teman-teman. Oke, maka stop loss profit kita sudah pun diambil. Kita lihat. Oke, di sini kita lihat untuk stop loss profit tersebut kita profit $3,45. Oke, jadi itulah fungsinya stop loss profit teman-teman. Tidak masalah walaupun nanti harga akan kembali turun lagi ya, kita udah profit teman-teman, udah dapat target. Jadi sekian dulu teman-teman untuk video kali ini. Semoga memberikan manfaat dan menambah wawasan buat kita semua. Salam profit dan terima kasih buat teman-teman yang selalu support channel ini.